Yang ada tulisannya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah di Gereja Kristus Saro Permai. Saya akan membacakan Warta Gereja Kristus Saro Permai 8 November tahun 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga, begitu juga dengan jemaat yang boleh hadir di tempat ini. Pelayan firman kita pada pagi hari ini adalah Pak Pendeta Pan Cincet. Berikut saya akan membacakan warta. Yang pertama untuk kolekte khusus Natal. Dalam rangka menyambut dan mempersiapkan Natal, maka dalam setiap ibadah minggu akan ada satu kantong kolekte tambahan untuk dana Natal 2020. Mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikutnya update berkala database jemaat. Dalam rangka pemutakhiran database jemaat se-Sinode Gereja Kristus, maka Gereja Kristus Saro Permai akan melakukan update data jemaat via telepon mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November. Tim admin sekretariat mengirim Google Form dan akan menghubungi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari via WhatsApp, handphone, atau telepon. Mohon kesiapan dan kerjasama dari jemaat atau simpatisan untuk dapat mengisi dan memberikan data terbaru yang akurat. Berikutnya, ulang tahun jemaat.
ulang tahun jemaat di minggu kedua ini. Yang pertama adalah saudara Ade Novianto, yang kedua Novi Triana Buton, yang ketiga saudari Neni Evalina Pardosi, yang keempat Ibu Lestari Dharma, yang kelima Lince Bertua Silayan atau dikenal dengan Ibu Ospet, yang keenam Ibu Jenda Bangun atau kita kenal dengan Ibu Kinti, dan yang ketujuh adalah Ibu Anita Selvila Berbangkit atau kita kenal dengan Ibu Alex. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kehidupan ibu dan saudara. Yang berikutnya laporan keuangan Gereja Kristus Sarwa Permai. Kita dapat lihat di warta jemaat dengan saldo terakhir adalah 4.296.585. Demikian warta jemaat yang boleh disampaikan. Jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri. Sukacita yang sejati adalah anugerah bagi setiap orang percaya. Kita sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan dosa oleh Kristus di kayu salib adalah makhluk yang beruntung, yang secara cuma-cuma menerima kemurahan Allah. Kita akan menyambut ibadah kita dengan pujian dari NKB 3 ayat pertama dan kedua, terpujilah Allah.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang kelima, ayat 17 sampai ke 18 adalah hukum Tuhan bagi kita sekalian dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Penebusan Kristus adalah satu-satunya kuasa yang membebaskan kita dari maut. Kuasa penebusan Kristus adalah anugerah tiada tara yang telah kita terima. Kuasa penebusan Kristus adalah bukti nyata kasih Allah bagi kita. Mari setiap kita mau datang mengingat penebusan kasih Kristus, karena Dia yang telah mati bagi kita. Dia Tuhan yang telah selamatkan jiwa kita. Bagi Dia segala pujian.
sadar siapakah kami. Ketika diperhadapkan dengan firman Tuhan, kami tidak dapat membenarkan diri kami, tidak dapat mengelak. Hidup kami transparan di hadapan. Sepanjang minggu yang kami lewati, pikiran kami, perbuatan dan perkataan kami jauh daripada kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman. Ampunilah kami Tuhan, dan pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, jalan ke depan kami selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, mengikuti pimpinan Roh, sehingga kami tidak tersesat, tidak mengikuti kemauan diri kami sendiri, perbuatan, pikiran, dan perkataan kami terfilter oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kesaksian yang baik dan benar di tengah dunia, agar orang lain boleh melihat Kristus yang hidup dalam diri kami. Banyak orang memuliakan Allah oleh karena kesaksian yang baik dan benar anak-anak Tuhan di tengah dunia. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji bagi nama Tuhan, kita telah dibenarkan oleh anugerah. Dan sebagai orang yang telah dibenarkan, baiklah kita tidak selalu mencari pembenaran, tapi hendaklah kita selalu mencari kebenaran yang tentunya bersumber daripada firman Tuhan itu sendiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Siapkan hati itu Tuhan. Saat ini
Firman Tuhan yang tidak pernah berubah, yang sanggup merubah hidup kami, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mau melayani Tuhan, dan semakin kami melayani Tuhan, kami semakin rendah hati di depan Tuhan. Bahwa apa yang kami dapat lakukan semata-mata anugerah Tuhan. Kemampuan yang Tuhan sudah berikan bagi kami boleh melaksanakan semuanya. Termasuk kami boleh beribadah, oleh karena Tuhan yang menggerakkan kami, mengingatkan kami. Dan di situasi sulit zaman ini, kami selalu berkuat dalam iman kami, terus bertumbuh dan mengenal akan Tuhan, agar kami semakin serupa dengan Kristus dalam karakter hidup kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami, agar kami dapat mengerti dan jelaskan. Roh Kudus mendampingi kami, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, membuat kami dapat memahami, dapat mengerti, dan memampukan kami, mengingatkan kami untuk mempraktekkan secara nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukti kasih kami mentaati firman Tuhan yang kami dengar. Bicara pada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, baik hadir di gereja ini maupun yang beribadah di rumah. Semuanya apa kabar? Ya puji Tuhan baik ya. Ya kita bersyukur selalu ada kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk beribadah. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan bersama. Saya ambil dari Serien Tema Sinode, Pelayan yang Terpuji. Diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita. 1 Tesalonika yang kedua ayat 1 sampai 12. Pelayanan Paulus di Tesalonika. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, tema hari ini pelayan yang terpuji. Dan pembacaan dari 1 Tesalonika 2 1 sampai 12. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pelayan yang terpuji itu bicara pelayan, berarti bicara pribadi, orang yang terjun dalam pelayanan. Kalau bicara pelayanan berarti aktivitas apa yang dilakukan, program apa yang dilaksanakan. Ya. Jadi kita bicara hari ini pelayan yang terpuji. Ya pelayan itu tidak hanya
kita sebut itu pendeta atau hamba Tuhan, rohaniwan, penginjil, para majil, semua orang percaya sebenarnya menjadi kasih karunia Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Harus meresponi dengan melayani Tuhan. Ya bicara tentang pribadi yang melayani, bagaimana teruji tidaknya bicara tentang sikapnya, kesetiaannya, motivasinya dalam melayani. Meskipun menghadapi banyak tantangan, dia tetap bertahan nggak mengerjakan pelayanannya sampai akhir. Dalam Alkitab dijelaskan paling tidak secara umum ada dua ya tentang masalah pelayan, orang terpanggil untuk melayani. Yang pertama, Tuhan sudah menentukan seseorang untuk melayaninya, menjadi hambanya, diutus untuk menyampaikan maksud Tuhan, firman-Nya kepada umat manusia sebelum dia dilahirkan. Kita masih ingat siapakah? Ya, Musa misalnya, Yeremia misalnya. Ya. Dan orang kalau Tuhan udah manggil, tetapkan, nggak bisa nolak. Contoh Paulus kan. Kita tahu rekam jejaknya bagaimana, track recordnya begitu hitamnya, menganiaya umat yang percaya pada Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana nggak pernah bisa gagal. Orang jahat pun bisa Tuhan pakai. Contoh Rasul Paulus, yang hari ini kita juga sudah baca suratnya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Atau yang kedua adalah Tuhan memanggil semua orang percaya karena kita meresponi karya keselamatan Tuhan bagi kita. Harusnya kita binasa diselamatkan. Kita meresponi karya keselamatan Allah itu, dan kita bersyukuri. Dan Tuhan juga memberikan talenta karunia rohani bagi kita untuk kita fungsikan dalam kehidupan berkomunitas, bergereja, berpelayanan. Kalau orang Kristen tidak melayani, hanya mau dilayani saja, datang duduk diam dengar doa, gitu kan, kapan mau bertumbuh? Toh jatuhnya banyak mengkritik, banyak ketidakpuasan dan sebagainya. Bisa jadi berpindah-pindah tempat mencari kepuasan. Kepuasan sejati ketika kita menjadi keselamatan Allah, kita memberi diri untuk kita berkarya dan melayani Allah. Menjadi pelayanan tidak mudah karena akan menghadapi tantangan dan kesulitan. Tantangan sudah bagi orang percaya bukan untuk dihindari, tapi dihadapi bersama dengan Tuhan untuk semakin memurnikan motivasi kita dan melayani. Banyak orang gagal melayani dengan tetap karena tidak sanggup menghadapi tantangan. Tapi banyak juga yang terus bertahan dalam pelayanan. Saya ingat waktu pendidikan di sekolah teologi, kita di weekend kan khotbah kan sebenarnya 1-2 dalam dilatih belajar politik, udah mulai semangat gitu ya. Kita tahu Dina salahnya gitu ya. Udah bilang cuman apapun terjadi harus setia itu Tuhan ya. Setia. Suatu saat di pembentukan kan kita berbagai etnik ya, nggak boleh ngomong bahasa sendiri, masih Indonesia sebenarnya. Ketika mau angkat koper lah, gitu, udah siap-siap angkat koper. Kalau istilah di STT dulu zaman kami itu angkat koper. Udah siap mau hadapi Bapak Asrama. Ada apa? Gitu. Udah siap nih. Mau angkat koper juga, iya Pak. Gitu. Silakan duduk kata Bapak Asrama. Saudara weekend di mana? Oh saya weekend di gereja Kristus yang ini, gitu ya. Maksudnya gereja pemerintahan Injil Kristus. Nah itu selesai. Weekend mengajar kalau minggu ya mengajar, khotbah juga di umum ya khotbah juga di umum, bersih-bersih gereja juga ya bersih-bersih gereja. Terus di antara semua tema khotbah pernah nggak tentang kesetiaan? Ya, oh pernah gitu. Bagaimana saudara mengkhotbahkan intinya dan ingat nggak? Oh Bapak Ibu saudara sekalian, apapun masalah kita, Tuhan tahu. Tetaplah bertahan dalam iman kita, nggak boleh undur ya, dan mengikut Tuhan. Tuh, udah dikhotbahin. Tuhan ingin bukan kita hanya mengkhotbahkan, kita juga melakukan. Tuhan ingin kita bukan hanya dengar khotbah, tapi kita melakukan. Hari ini nggak jadi koper dimasukin lagi ke asrama, ikuti pembentukan. Saya masih ingat angkatan saya waktu itu ada 25 orang, tapi wisuda di S0 ya, S0 BTH itu cuma 9 orang. Yang ada gugur dan semuanya nggak tahan, nggak pelayanan. Ya banyak lah yang terjadi. Ya mungkin saya ngomong gitu bukan begitu, saya sudah hebat teruji. Tidak, saya juga belum teruji. Masih dalam proses. Ya proses yang harus ada progres ya. Nah, maka kita juga perlu, maka Paulus mengingatkan jemaat itu mendoakannya dalam pelayanan. Kita lihat setiap surat-surat. Ya tema kita pelayanan teruji.
Ya, Paulus ada sosok atau figur pelayan Tuhan yang teruji karena ia telah meneladani Kristus dalam kehidupannya. Di 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Di surat-surat lain di Galatia mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku yang kuhidupi adalah dalam iman tanpa kenal. Bahkan di Filipi dikatakan, yang kehendaki dan mengenal dia, semakin mengenal Tuhan. Apa Paulus tidak mengenal Tuhan? Sudah mengenal Tuhan, banyak orang dimenangkan, tapi dia sungguh mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dalam khotbah ini saya mau membahas 4 hal saja. Yang pertama, bahwa dia pelayan yang teruji adalah Paulus contohnya. Pertama, tantangan tidak menyurutkan semangatnya itu melayani. Dan juga tantangan tidak merubah motivasinya. Juga tantangan tidak melenyapkan tujuan pelayanannya untuk membawa jiwa. Dan juga yang paling penting juga, dia selalu kerjasama dalam tim. Bukan bermain sendiri, tapi kerjasama dalam tim. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan tidak menyurutkan semangat untuk melayani. Apa tantangan yang Paulus alami dalam pelayanannya? Kalau kita membaca keseluruhan 13 surat yang Paulus tulis ya, khususnya di 2 Korintus di pasal 11 diceritakan begitu detail, ya 23 sampai 33. Lebih banyak berjilidlah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalam aku terkapung-kapung di laut, di tengah laut. Dan perjalanan sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyambung. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Banyak berjilidlah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara jemaat-jemaat. Di Damsyik ketika wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkapnya. Tapi dalam sebuah keranjang, kata Paulus diturunkan dari sebuah tingkap ke luar tembok kota. Dan dengan demikian ia terluput dari tangkapan raja, dari tangan raja. Itu nggak gampang ya. Maka dalam ayat 1 dan 2 kita baca, Paulus menjelaskan kepada jemaat Tesalonika, kamu sendiri pun memang tahu saudara bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Ada maksud Tuhan, bukan kebetulan, bukan maunya Paulus dan Silas pada waktu itu, tapi juga gerakan Roh Kudus yang membimbing mereka. Tapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Dianiaya, dihina. Penekanan yang luar biasa. Di Kisah Rasul 16 kita bisa baca itu, di Kisah Rasul 17. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil pada kamu dan perjuangan yang berat. Tantangan bukan membuat dia mundur, tapi semakin maju, semakin berani dan semangat karena kerja Roh Kudus. Mereka mengandalkan Allah. Dan ketika di Filipi, Paulus dan Silas ditangkap, diseret ke pasar menghadap penguasa. Lalu mereka dituduh mengacaukan kota karena mengajarkan adat istiadat yang bertentangan dengan Romawi. Orang banyak bangkit menentang mereka. Pembesar-pembesar kota menyuruh mengoyakkan pakaian mereka dan mendera mereka. Dilemparkan ke dalam penjara, ditempatkan pada ruang penjara yang paling tengah, membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat, serta dijaga dengan sungguh-sungguh. Itu nggak gampang. Tapi ketika Paulus selesai mereka pujian dan doa, terjadi gempa bumi. Kita tahu kan, dipenjarakan, disirahkan bukan kebetulan, ada maksud Tuhan di balik semua itu. Kepala penjara sekeluarga dimenangkan. Kalau kita lihat di sana. Ada di Filipi, mereka juga langsung pergi ke tempat-tempat lain dan tibalah di Tesalonika. Ya, dan di Tesalonika juga nggak gampang. Ya, dikatakan Paulus dan Silas tiba di Tesalonika dan memberitakan Injil. Berapa orang Yahudi menjadi yakin menggabungkan diri. Pemberitaan selalu ada dua, ya, ada yang percaya dan tidak. Dan yang tidak percaya, orang Yahudi khususnya, waktu itu menjadi iri, bahkan bekerja sama dengan beberapa penjahat di pasar mengadakan keributan. Ya, preman-preman pasar bekerja sama. Mereka menyeret Yason yang alasan sudah menampung Paulus dan Silas di rumahnya. Lalu bagaimana caranya Yason memberi jaminan maka dilepaskan.
Jadi tantangan sebenarnya tidak menyurutkan semangat Paulus untuk terus melayani dari satu tempat ke tempat yang lain, melihat jiwa-jiwa yang dituai. Karena dia telah mengalami kasih Tuhan. Dia yang harusnya binasa, tapi Tuhan menangkap dia ketika peristiwa dia mengejar orang percaya yang tersebar, dan di peristiwa di Damsyik adalah titik balik dia pertobatan benar-benar. Dia mengalami kasih Tuhan ya, dan dia dipercayakan Injil untuk diberitakan pada orang lain agar juga orang lain diselamatkan sama seperti itu. Jadi Paulus berkomitmen, dia menyisakan pertolongan Tuhan ketika di hadapan Raja Agripa. Dia mengatakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Dia selalu taat, teruji memang ketaatannya. Ada tantangan dia tidak stop dan pelayanan. Yang kedua, tantangan tidak berubah motivasi untuk melayani. Kalau di ayat 3-7 dari ayat 9, dan menjalankan pelayanan, Paulus menjelaskan bahwa nasihat mereka tidak lahir dari kesesatan atau maksud yang tidak murni dan tidak disertai tipu daya. Nggak ada tipu-tipu, nggak ada asal bapak senang, asal jemaat senang, bukan ya. Allah menganggap kami layak mempercayakan Injil pada kami. Karena mereka berbicara bukan untuk menyukakan manusia, tapi menyukakan Allah yang menguji hati. Sebenarnya Paulus tidak layak sebenarnya, kita lihat. Tapi anugerah Tuhan berlaku baginya. Untuk maksud itulah, ya, untuk menangkan orang-orang Tuhan memanggil, ada maksud Tuhan memakai peristiwa. Ya, Paulus sebenarnya tidak layak, saya katakan tadi, anugerah Tuhan. Jadi Paulus berkewajiban membesarkan nama Tuhan, membesarkan kepala gereja. Dia nggak membesarkan kepala, nggak besar kepala, ya, tapi membesarkan kepala gereja. Tidak bermulut manis, tidak bermaksud loba. Jemaat tahu dan Allah adalah saksinya. Ini luar biasa. Jemaat tahu dan dia hidupnya transparan, bisa dinilai. Kayak di Wakoarium, nilailah maksud mereka ya. Yang dosa ya dosa, salah. Dia pernah menegur Yohanes Markus. Dia juga pernah menegur Kefas atau Petrus. Ya dosa ya dosa, apalagi di jemaat ya. Dia juga terus terang ya. Dia tidak kompromi. Dia pelayanan, ladang pelayanan bukan ladang bisnis bagi dia, tapi untuk kesempatan menuai jiwa-jiwa. Tidak pernah mencari pujian dari manusia, baik dari jemaat Tesalonika maupun dari orang-orang lain. Jadi ia seorang yang tahu diri, dia harusnya binasa, tapi dipilih untuk melayani Tuhan. Dia tidak cari panggung untuk show off bahwa dirinya hebat, dan dia tidak cari popularitas. Dia ingin Yesus yang dikenal orang. Semua lidah akan mengaku Tuhan, Juru Selamat, dan semua lutut akan bertelut. Ia tidak ingin menjadi beban atas orang lain. Di ayat 9 ya. Waktu itu memang Paulus membiayai pelayanannya sendiri ya. Tidak ada kayak zaman sekarang ada gereja, udah ada keuangannya baik, ditata berapa jaminan hidup pengerja gitu, sekian gitu kan. Nah, dikatakan Paulus juga menulis Tuhan menetapkan yang memberitakan Injil harus hidup dan pemberitaan Injil itu baru next kemudian. Tapi Paulus sudah meletakkan dasar-dasar. Dia membiayai sendiri dengan menjahit tenda waktu itu ya. Kita tahu ada teman yang namanya Simon penyamak kulit, dan juga ada Priscilla yang sama-sama ini juga, mereka juga sama-sama penjahit kemah gitu ya. Jadi dengan jahit itu mereka mendapatkan pesanan dan juga biaya itu lah waktu itu ya. Itu konteks waktu itu. Jadi begitu mandiri ya, dia nggak mau jadi beban orang lain. Ya kalau jadi beban orang lain kan nggak enak ya. Mending orang itu rohani kau nggak ngomongin gitu kan. Itu yang nggak enak. Gitu. Ya memang pelayanan hamba Tuhan itu hidup dari belas kasihan ya. Belas kasihan Tuhan turun kepada jemaat yang mengasihi hamba Tuhan. Yang mengasihi hamba Tuhan bukan sekedar memberi uang atau memberi apa, mendoakan juga paling utama, yang paling penting. Alangkah tidak adil ya, jarang mendoakan tapi banyak membicarakan. Sejauh mana kita mendukung untuk pelayan gitu ya. Kita juga sebenarnya semua pelayan untuk bisa tahu uji gitu. Yang berikut, tantangan tidak melenyapkan tujuan pelayanannya. Ada tantangan, ancaman, mara bahaya di darat, di laut, nggak di udara karena waktu itu belum ditemukan pesawat. Ada tantangan, ancaman, mara bahaya tidak membuat dia melupakan tujuannya. Dia makin berani semangat untuk melayani karena tujuan pelayanannya jelas adalah untuk membawa orang percaya pada Yesus.
dan meminta dengan sangat ya 12 supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Di Korintus dibilang ketika aku dia kata orang Yahudi, aku sendiri Yahudi. Dia orang Yunani seperti orang Yunani dan sebagainya. Dan nanti dia akulturasi diri ya, penyesuaian diri untuk sesuai dengan budaya dan sebagainya. Tujuannya dalam supaya aku sedapat mungkin memenangkan orang. Jadi dalam misinya gitu ya. Dan bergaul dan bekerja dan sebagainya. Bagaimana Paulus mewujudkan tujuannya supaya banyak orang percaya pada Tuhan Yesus dan hidup menurut kehendak Allah. Jemaat juga dibawa untuk taat juga, untuk teruji juga iman mereka. Terlihat dari sikap Paulus terhadap orang-orang yang dilayani. Paulus berlaku ramah terhadap jemaat, rela berkorban dan mengasihi jemaat, karena engkau telah kukasihi. Dia berlaku saleh, adil dan tak bercacat di antara jemaat dan orang percaya. Dapat terlihat, nggak ada hidup yang tersembunyi. Berlaku seperti orang tua bagi jemaat, sebagai ibu terhadap jemaat, mengasuh dan merawat anaknya. Kalau ibuku yang pernah melahirkan, bagaimana yang pernah mengasuh anak dari kecil, gitu, bagaimana susahnya kan ya. Anak sakit, kita seperti mau sakit dan sebagainya. Kita rela sakit itu diimpan kepada kita dan sebagainya, banyak gitu. Itu begitu mengasihi gitu ya, berkorban total bagi jemaat. Seperti bapak terhadap jemaat dikatakan menasihati dan menguatkan hati jemaat seorang demi seorang. Kenapa seorang demi seorang? Tiap orang itu beda-beda pergumulan kepentingannya. Ya meskipun semuanya domba ya, tapi juga kadang-kadang ada yang kambing gitu kan. Ya domba juga ada domba kecil, domba besar, domba gemuk, domba kurus. Ya tiap orang lah ya punya kepentingan masing-masing pergumulan. Yang penting dia teliti, dia total. Kalau saya masih jauh dari itu. Yang mengkorbankannya, saya belum melakukannya. Akan terus belajar Tuhan. Mengapa jadi seorang yang pergumulan kita beda-beda? Berusaha dan berjerih lelah siang dan malam. Dia sambil bekerja jadi tenda. Terus jadwal pelayanan nggak pernah absen. Dia tahu harus melayani kapan dan buat korban di mana sebagainya. Dia mengunjungi jemaat yang dimana kedatangan mereka tidak sia-sia ketika berkunjung di jemaat Tesalonika ayat 1. Mengingat jemaat untuk tetap hidup sesuai dengan Allah ayat 12. Paulus begitu mengasihi dan peduli terhadap jemaat. Kalau kita yang terjun dalam pelayanan, apakah benar kita mengasihi, mencintai pelayanan kita, mengasihi jemaat? Atau segala program rutin, misalnya. Kita melayani bukan programnya, tapi itu hanya acuannya, tapi kita melayani manusianya, orang-orang makan nggak gampang. Orang mengatakan, mengelola 10 perusahaan itu cincai gampang, tapi mulai di gereja, baik kepala, rambut boleh hitam, udah putih di sini hitam. Tapi hati orang, dia paling tahu kan. Dalam laut bisa diukur, itu ilmu apa tuh? Yang di kapal ya, berapa dalam, tapi dalam hati orang kita nggak tahu. Dengan firman bersama keluar kita bisa tafsirnya beda-beda. Paulus mengatakan bahwa Allah dan jemaat Tesalonika adalah saksi yang melihat dan menilai kesungguhan pelayanannya selama ini. Yang melihat dan menilai kesungguhan pelayanannya. Dikatakan kamu sendiri pun memang tahu. Ayat 1. Allah adalah saksi dari masnya. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah ayat 10 dan kamu tahu, bagi terbuka di hadapan. Dari perkataan Paulus ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya atau jemaat Tuhan, aktivis dan pelayan-pelayan Tuhan, hidup kita sebenarnya dinilai di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Di hadapan manusia kita boleh bersaksi orang, tapi enggak di hadapan Tuhan. Apakah kita teruji baik dan benar menurut ukuran manusia, terlebih ukuran Tuhan? Manusia bisa salah menilai, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan melihat jauh ke dalam lubuk hati orang. Paulus telah menjaga kesaksian hidupnya, integritasnya. Ia seorang berintegritas. Karena apa yang diucapkan itu juga dilakukan. Paulus mengkorbankan apa yang dilakukan. Paulus melakukan apa yang dikorbankan. Itulah integritas. Dan yang keempat jelas, kerjasama dalam menjalani pelayanan. Paulus tidak sendiri. Kerjasama dalam pelayanan itu sangat penting. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai 12 di Tesalonika kita baca, ada berapa berapa kali sih kata kami? Ada 12 kali di ayat 1 sampai ayat 11. Kecuali di ayat 12 penekanan pada jemaat itu taat mengikut Tuhan. Ini menandakan bahwa dia tidak bekerja sendiri. Ada rekan kerja. Ketika di Korintus orang blok-blok idola ini bilang, siapa sih Apolos, siapa sih Paulus? Ada golongan Kefas dan sebagainya. Aku menanam, Apolos menyiram. Allah memberi pertumbuhan yang terpenting bukan yang menanam atau menyiram, yang penting adalah Allah.
Kami ada rekan sekerja Allah, pelayan Tuhan. Ya, konsep penekanan yang Paulus nyatakan itu dia terbukti dalam diri dia. Ada konflik waktu itu ya dengan Yohanes Markus dan Petrus gitu ya, tapi mereka selesaikan dengan damai. Tapi kita lihat kalau kita membaca di surat Paulus kan ada 13 surat ya. Ada orang mengatakan di Ibrani yaitu Paulus ada 13 lah ya. Ya itu tanda-tanda. Kalau kita lihat ada 70 nama yang ditulis di surat-suratnya. Yang terlibat dalam pelayanan yang mendukung, yang sehati menjadi tim. Selain dengan jemaat-jemaat di Filipi, Efesus dan yang lain-lainnya, dihimbau juga untuk terus mendoakan. Ada 70 nama yang tertulis yang mendukung kegerakan pelayanan hukum. Ya, kerekanan itu penting. Tuhan itu memberi contoh. Tuhan Yesus bisa segala-galanya, tidak pilih 12 murid. Ada satu yang mengkhianat. Pengkhianatan Yudas bukan kesalahan Yesus, kesalahan pribadinya sendiri. Untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, ya sehingga tidak jatuh, ya tidak undur dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya pada Tuhan, tidak hanya menerima keselamatan, tapi juga kita adalah dipanggil untuk melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Tuhan tidak sia-sia, tidak percuma memberikan talenta karunia pada kita. Dalam menjalankan pelayanan, setiap kita pasti akan menghadapi ujian. Oh, pelayanan enaknya, hamba Tuhan enaknya. Tunggu Tuhan uji. Ujian untuk menaikkan kelas iman kita, progres gitu ya. Untuk lebih lagi tahu motivasi kita, ketergantungan kita pada Tuhan, bukan mengandalkan diri kita dan sebagainya. Diuji, melihat kesungguhan kasih kita pada Tuhan, jemaat yang dipercayakan yang kita layani. Apa kita menjadi pelayan yang teruji atau pelayan yang tidak tahan uji? Seperti katakan di puluhan tahun terjun dalam pelayanan, saya mengamati terus belajar ya. Ada orang yang semangat dalam pelayanan, ada tantangan mundur. Ya bicara juga kita kan juga terpilih nama-nama kemajlisan ya. Nanti di bagian juga akan memilih. Ya hampir setiap gereja, hampir setiap periode ada yang tadi semangat melayani, tantangan. Tuhan pakai tantangan apa? Sesama kita saling besi menajamkan besi. Ada yang nggak tahan, stop pelayanan, tinggalkan akar pahit dan sebagainya. Padahal harus diselesaikan. Apa kita menjadi pelayan yang teruji atau pelayan yang tidak tahan uji? Saya sih ngomong ini sih, kita juga sama-sama mendoakan supaya tahan uji ya. Pelayan yang teruji ada tantangan, sudah tidak meninggalkan pelayanan, malah tetap semangat menjaga untuk menunaikan tugas pelayanan, menyikapi kesulitan tantangan dan pelayanan sebagai alat Tuhan untuk semakin dewasa dan terus mengandalkan Tuhan. Ya Paulus katakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ini dikatakan di 2 Korintus 5 itu. Ia akan memelihara motivasi agar tetap murni, tidak bermaksud obat, tidak buruk manis, menyenangkan orang, ya. Bukan menghitung untung rugi dalam pelayanan, karena pelayanan bukan ladang bisnis. Apakah teruji? Atau pelayanan yang tidak tahan uji, menjadi pelayanan yang tidak teruji, tidak tahan uji adalah masalah gampang mengeluh, putus asa, tidak tahan banting, tidak bisa berkorban. Ya korban itu banyak ya. Ada orang mampu berkorban uang, banyak waktu, tapi seringkali gagal di perasaan, tersinggung, nyimpan kemarahan, bisa berpanjangan. Mau jadi gampang dan aman, dan dengan mudah kecewa dan putus asa serta meninggalkan pelayanan. Pelayanan Tuhan demikian gampang kena sakit muntaber ya. Kalau sekarang itu corona ya. Muntaber, tahu muntaber? Harus gula garam ya. Yang muntaber yang saya maksud di sini adalah mundur tanpa berita. Tahu dan yang bilang. Enggak. Jangan dibahas. Padahal dia nyimpan baik, akar baik. Mungkin dengan pendeta, mungkin dengan majelis, mungkin dengan sesama jemaat, sama bagian, tak bagaimana. Ya hidup kita harus menjaga lah kesaksian hidup kita teruji ya. Ya zaman sekarang ada 2 model pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan kejadian atau pelayan Tuhan keluaran. Bukan kita kejadian keluaran. Ya kejadian maksudnya pelayan Tuhan pelayan itu yang kejadian. Misalnya seorang public figure, bintang film atau apalah yang top lah terkenal. Tiba-tiba bertobat. Lalu diundang kesaksian di gereja A, B, C dan sebagainya. Apa ini bisa memotivasi orang berkorban lalu diundang sana sini. Tahu nggak lama lagi ada gelar evangelis atau gelar pendeta dan sebagainya. Nah, itu maksudnya instan. Modal kan
kesaksian pertobatan, padahal kan pertobatan juga akan diuji. Ya. Oh si artis bertobat undang kesaksian, bukan jaminan. Kita bukan ikut artis tapi ikut Yesus Kristus. Ada juga berbalik muntah mempermalukan nama Tuhan. Tanpa studi Alkitab, terjun dalam pelayanan pakai gelar ini. Yang maksud saya adalah pelayan keluaran. Bertobat masuk sekolah teologi dan sekolah Alkitab untuk dibentuk mempelajari firman Tuhan dengan teratur, sungguh-sungguh sistematis sekian tahun dan terjun dalam pelayanan. Memang tidak semua orang bisa sekolah Alkitab ya. Tapi bukan berarti semua orang tidak bisa belajar Alkitab. Maka dalam program gereja ya, bisa kita ada PTJ, pendidikan teologi jemaat. Enggak resmi, ujung-ujung ke satu STT, tapi kita memberikan waktu untuk belajar. Apa sih yang kurang pemahaman tentang Alkitab itu? Udah 20 tahun ikut Tuhan, urutan Alkitab aja nggak tahu berjalan lama berapa, berjalan baru berapa. Ya kita belajar lah. Kurang kita apa, kita perlu maju. Banyak kisah kejatuhan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan dalam 3 hal ya, orang-orang tahta, harta, wanita, atau kedudukan, uang dan seks. Oleh sebab itu rekan pelayanan itu penting ya, untuk saling menguatkan satu sama lain. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus, untuk kita terjun dalam pelayanan, baik kita rohaniwan, majelis maupun aktivis, semua BP bagian. Kita perlu memiliki brother dan sister keeper yang menjaga kita, mendoakan kita, mengingatkan kita kalau kita salah. Itu penting ya. Kita harus belajar rendah hati. Paulus belajar dari Tuhan Yesus. Dia dikritik, dia dinasihati, dia mau terima. Pasti dari 70 orang nama yang tertulis dan juga jemaat-jemaat yang mendoakan juga memberikan masukan-masukan yang baik. Pelayan Tuhan yang teruji. Apakah saya dan saudara-saudara teruji? Saya belum, saya masih dalam proses. Mari kita sama-sama mentaati kehendak Tuhan agar kita layak di hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang kedua kali, kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Kita siap. Dan selagi Yesus belum datang dan saatnya akan tiba dan tidak lama lagi, kita gunakan setiap kesempatan untuk membuktikan diri menjadi pelayan Tuhan yang teruji. Amin Bapak Ibu. Yang di rumah Bapak Ibu amin. Ya, kita mengatakan amin, berarti kita mengatakan iya, terjadilah. Ya Tuhan memampukan kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang percaya yang teruji dan menghadapi tantangan ini. Amin. Tuhan memberkati. Bapak di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Bila kami menyadari bahwa dalam kami mengikut Tuhan, dalam kami mengambil bagian dalam pelayanan sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai rohaniwan, sebagai majelis jemaat, anak tua, dan juga BP bagian-bagian, aktivis gereja, semua kami orang percaya diberi keselamatan, diberikan talenta karunia, biar kami fungsikan dalam pelayanan. Dan pelayanan tidak gampang Tuhan. Seringkali kami mencari jalan mudah, tapi ada tantangan, ada ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan kami, melihat kesungguhan dan kemurnian kami, pengandalan kami akan Engkau saja. Bila pelayanan kami membawa harum nama Tuhan, banyak orang boleh dibawa untuk percaya Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Bila kami bergiat dan menaruh yang utama dalam kehidupan kami, yaitu menangkan jiwa dalam setiap aktivitas program gereja kami dan juga pribadi kami masing-masing. Cara keluarga kami terus mendoakan jiwa-jiwa yang masih terhilang agar mereka selagi hidup, selagi ada kesempatan boleh percaya Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ade Novianto, Novi Triana Luto, Neni Evalia Pardosi, Ibu Listia Lestari Dharma, Linja Bertuasi lain, Ibu Jenda Bangun, Ibu Binting, Ibu Anita Sevilla Rumadi Ibu Alex, dan juga kami ingat Ibu Betty Mole yang juga berulang tahun. Dengan bertambah usia, saudara kami terus diberkati, diberikan kesehatan, diberikan semangat, teguh dan iman, menghadapi setiap pergumulan tetap mengandalkan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan, pendidikan dan juga keluarga, usaha mereka Tuhan memberkati. Dan juga berarti jemaat yang sakit, Tuhan terus memulihkan Yonatan cucu Udin, Ida dari Saudara Manunu, Pak Kolai dan Beda Kolai, ya, cucu Ibu Hari dan juga berdoa untuk Pak Binsar Pasar Ibu Maria dan juga keluarganya Tuhan. Kita bersyukur pemulihan Tuhan sudah berikan bagi keluarga ini. Kita juga bersyukur bahwa Pak Binsar Pasar Ibu sudah mulai bekerja 2-3 hari ini, beraktivitas seperti biasa. Terus memberikan semangat bagi Pak Binsar dan juga keluarganya. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih dalam pengobatan,
rutin Tuhan juga terus bekerja dan menguatkan. Dan juga berdoa Tuhan untuk yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, untuk pekerjaan, pendidikan anak Tuhan juga memberkati. Kami yakin Tuhan, dengan kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan dan aktivitas kami Tuhan. Kami juga berbentuk biaya untuk pelunasan pembangunan pastori di Sinode. Kita berdoa Tuhan untuk memberkati ekonomi jemaat Tuhan. Di tengah pandemi pun Tuhan, kami tetap dapat melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, ekonomi kami. Sehingga kami masih diberikan kemampuan untuk menyisihkan diri kami, uang kami untuk diberikan kepada Tuhan lewat IKSP Tuhan. Kita juga berdoa Tuhan untuk situasi bangsa kami Tuhan. Kita berdoa Tuhan, ada banyak demo di mana-mana. Biar boleh terhindar pada hal-hal yang dilakukan secara anarkis. Kita berdoa Tuhan untuk undang-undang cipta kerja yang disusun pemerintah bertujuan baik, tapi masih banyak orang menganggap merugikan. Kita berdoa untuk buruh yang menuntut kenaikan upah. Kita juga berdoa Tuhan untuk perusahaan-perusahaan yang buka di Indonesia dari dana asing juga berpikir ulang ketika terjadi demo. Kita berdoa Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi Presiden kami bersama wakil dan juga Menteri Kabinetnya untuk memikirkan yang terbaik. Boleh keluar dari krisis ekonomi saat ini Tuhan. Belas kasihan Tuhanlah berlaku. Dosa dan noda bangsa, ampunilah dosa bangsa negara kami Tuhan. Dan pemimpin tertinggi sampai rakyat kami semua Tuhan, boleh introspeksi diri kami. Mohon belas kasihan Tuhan dan pemulihan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan untuk rencana perayaan Natal secara virtual juga. Saya juga berdoa Tuhan untuk dana yang dibutuhkan, Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan dan pelayanan jemaat Tuhan. Biar Natal tahun ini meskipun tidak seperti tahun-tahun yang lalu, biar Tuhan juga menolong kami untuk tetap baik yang dapat hadir di gereja maupun tetap beribadah di rumah, tetap juga tidak mengurangi kesungguhan seriusan kami, umat kami dalam menghadap Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Bila doa kami Tuhan, kita berdoa hari ini jemaat yang hadir, jemaat yang di rumah dan beribadah, juga teman-teman yang melayani di tim musik Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Bila doa kami yang dipanjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikan kami pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni sesama. Dan janganlah membawa kami ke dalam kegelapan, tapi lepaskan kami karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Semoga kita bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersejarah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, persembahan akan terdiri dari 3 kantong. Kantong hitam untuk kas gereja, kantong biru untuk pastori, dan kantong merah untuk Natal. Bagi yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transfer via bank
BCA atas nama Ibu Satriani Sinukaban dengan nomor 0710095906 atau persembahan tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan dalam kantong dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Shalom pukul 17.00 sampai 19.00. Mari kita hantar persembahan kita dengan pujian. Kami bawa korban pujian. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa yang boleh disampaikan oleh Mu. Biarlah ini semua dapat menuangkan dalam kehidupan kami Tuhan, baik dalam pekerjaan, usaha pekerjaan kami, dalam pergumulan kehidupan. Dan pada saat ini Bapa, kami membawa persembahan kami Tuhan yang tidak seberapa. Kiranya Aku memberkati persembahan ini untuk kerjaan tangan-Mu, baik di dalam maupun di luar gereja. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat memberikan kami rasa syukur atas berkat yang kami boleh terima Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami membawa persembahan ini dan kami menyerahkan hanya ke dalam nama, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, seorang pelayan dipercaya Tuhannya untuk bertanggung jawab atas suatu hal. Dalam melakukan tugasnya pasti ada saja persoalan yang harus dihadapi. Tinggal bagaimana sang pelayan memegang teguh kepercayaan Tuhannya. Begitu pula kita sebagai pelayan Tuhan. Ketika menghadapi persoalan, apakah kita memilih untuk memegang kepercayaan yang Tuhan berikan, atau malah justru memilih untuk menyerah, melarikan diri, atau berlindung di zona nyaman. Mari setiap kita menjadi hamba yang teguh, yang terpuji, pelayan yang terpuji. Kita menaikkan pujian Hai Bangkit bagi Yesus. Yeah.
Jemaat kasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, ibadah telah selesai. Salam damai dari jauh, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pelayan, terima kasih jemaat. Salam damai dari jauh buat yang di rumah dan juga